Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina imamil muttaqin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin wa hadirat para jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para hujjah, para asatidz yang saya sebutkan namanya satu-satu namanya insyaallah, walaupun tidak saya sebutkan namanya tidak orang yang sangat cinta dan menghargai sebutkan namanya. Mari pada kesempatan malam yang mulia ini kita senantiasa menyatakan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mengizinkan kita mengadakan kita untuk sama-sama bisa menikmati kebersamaan ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan ini sampai pada malam yang ke-9 kita sama-sama melaksanakan ibadah saum di hari ke-8. Tentunya kita berharap segala amalnya ibadah saum kita, tadarus Quran kita, tarawih kita, sedekah kita semuanya bisa mendapatkan ganjaran keridhaan pahala dan juga akan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam wassalam yang senantiasa tercurahkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Sayyidi, sekaligus juga sebagai imam salat tarawih pada malam hari ini. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Bila taufiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain qadim amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Effendi beserta jajarannya, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Isya, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, hidayah yang tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini, malam yang ke-9, kita masih bisa bersama-sama datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Isya dan tarawih. Semoga apa yang kita niatkan ini dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang setimpal. Sekalipun diguyur hujan dari jam berapa tadi? Setengah hari ya? Tapi setengah 2 ya? Tapi tetap alhamdulillah konsisten walaupun tidak penuh lah. Tapi mengalami kemajuan dari sini kan? Masih alhamdulillah. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW serta keluarga yang sahabat-sahabatnya, semoga sampai bulan pada seluruh berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Isya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang menjaga ibadah puasa selama 1 bulan plus amalan-amalannya. Itu yang paling penting. Kalau orang tidak mempunyai iman, tidak mungkin bisa menjaga puasa Ramadan selama 1 bulan. Hanya orang-orang yang mempunyai iman yang bisa menjaga puasa 1 bulan. Perlu kita ketahui, pertama kali Ramadan datang, Rasul memberikan kepada kita semua
tentang bagaimana kondisi di bulan Ramadan. Kata Rasul, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Itu datang pertama Ramadan, Allah Rasulullah kasih tahu, "Idza jaa Ramadan." Apabila datang itu Ramadan, tiba bulan Ramadan, futihat, dibuka. Apa yang dibuka? Abwabul jannah, semua pintu surga yang 8 macam dibuka lebar-lebar, tinggal pilih masuk. Tetapi bagi orang yang mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh, saya yakin dia akan memasuki pintu surga lewat pintu royal. Dan ada namanya bagus surga itu ada pintu royal khusus orang yang berpuasa. Yang kedua, waghliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat 7 pintu neraka. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad masuk di antaranya. Tuh, tetapi rupanya banyak juga yang ingin masuk pintu itu. Contohnya kita lihat, puasa baru 3 hari sudah jebol, kalah sama lontong, kalah sama rokok, kalah sama pasar Tanah Abang, kalah sama kerjaan. Benar? Betapa banyak orang yang berusaha bekerja, jualan apa sajalah usahanya, mereka banyak yang tidak berpuasa, mereka jebol. Kenapa? Karena tidak mempunyai keimanan. Kalau punya iman, gak mungkin sekalipun mati diri kita akan kita tahan. Coba, kenapa? Karena Rasul bersabda begini, "Man afqara yawman fi syahri Ramadan bila udrin aw maradin lam yaqta shaum dahri." Man, barang siapa afqara yang membatalkan yawman 1 hari saja fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Oh, bila udrin, tanpa adanya udur. Udur syar'i seperti pergi, mudik, musafir, maradin, atau dia sakit. Tapi sakit istiqah ditentukan dokter, kamu harus minum obat. Bukan sakit paru, bukan sakit batuk, tapi sakit yang ditentukan oleh dokter. Maka dia batalkan puasa itu. La yanfat saumudah. Andai kata 1 hari yang kamu batalkan, kamu ganti 1 tahun, maka la yanfat, tidak berguna, gak manfaat. Bayangkan aja, kira-kira ngerinya seperti ini. Batal 1 kali, diganti 1 tahun, gak cukup. Kenapa? Karena saum sahri kasaumi situna sana. Puasa 1 bulan itu nilainya sama dengan 60 tahun. Kalau ada orang usianya belum 60 tahun dan puasa 1 bulan diterima, yakin ahli jannah, ahli surga. Sekali lagi perlu tahu, puasa 1 bulan Ramadan itu seperti puasa 60 tahun. Coba, masih ada lebih lagi. Apa itu? Coba kita hitung. Tadi puasa 1 hari dibatalkan, diganti 1 tahun, gak cukup, gak berguna, gak manfaat. Sekarang kita hitung. Kalau 1 bulan sama dengan 60 tahun, berarti 1 hari sama dengan berapa? 1 hari sama dengan berapa? Juga bingung dong. 1 bulan sama dengan 60 tahun, kalau 1 hari sama dengan berapa? 2 tahun. Tadi hadisnya gimana? Lam yakak saum dari, tidak berguna, tidak bermanfaat. Puasamu 1 tahun untuk mengganti 1 hari, tidak berguna. Karena 1 hari sama dengan
62 tahun, berarti 60 tahun, bayangkan. Ada lebih besar lagi. Kalau orang nggak percaya, kenapa ada surat Inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada satu bulan aja nilainya sama dengan 1000 bulan. 60 tahun ada berapa bulan? Coba, ayo gitu. Ayo. 60 tahun ada berapa bulan? Kalau tidak salah 720 bulan. Betul? 720 bulan. Itu 60 tahun. Kalau ada 1000. Kalau tadi 1000 bulan itu satu malam. Inilah yang harus kita waspadai. Maka jangan pernah kita ingin menodai, membatalkan puasa satu hari pun, jangan sampai. Harus kita jaga. Ini barometernya ibadah kita di sini. Ya, ketahuan sekali. Jadi Allah janjikan siapa yang mampu melakukan puasa satu bulan ini dikasih pahala seperti dia beribadah 60 tahun, diampuni dosa-dosanya selama 60 tahun. Bayangkan. Ada kan bisa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena Allah, karena mengharapkan Allah, mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu itu kapan? Ya selama umur kita. Terus yang mata akhir, kalau ada mata akhirnya mengartikan dosa yang akan datang, nggak bisa. Emang tahu dosanya apa? Artinya mata akhir itu dosa belakangan ini, yang sekarang ini. Jangan bapak tahu berartikan yang akan datang. Emang tahu dosanya kayak apa? Berapa dosanya? Kan tidak tahu. Makanya artinya Allah akan ampuni dosa yang telah kita jalankan dan sekarang sampai sekarang ini insya Allah terampuni semua. Itu orang yang benar-benar ibadah puasa Ramadan. Dan jangan dinodai. Ini kadang-kadang saya begini nih. Yang saya bukan pengalaman saya, tapi saya tahu gitu loh. Ya, contohnya ada orang usaha, baik itu usaha catering atau usaha warung makan atau usaha apa ya istilahnya langganan itu kadang-kadang begitu masak siang hari dia cicipin, bener nggak? Ya, menu. Kenapa? Karena takut. Wah, kalau kasihkan gimana langgananku? Maka dia kalahkan itu puasa itu. Apa hukumnya mencicipi makanan? Bayangkan tuh, aja jangankan yang jelas-jelas dia punya catering, dia punya usaha, dia punya warung, mau masak di rumah aja kadang-kadang cicipin nggak? Kurang garam, kurang energi dia kan? Jangan sampai kalau seperti itu. Ikhlasin aja. Nanti kalau udah beduk, udah ada baru cicipin. Oh kurang asin, oh kurang energi baru. Jadi benar-benar kita harus jaga. Ini kadang-kadang ada orang nggak tahu puasa, ilmunya nggak tahu, imannya tipis, ilmunya nggak ada. Begitu sholat zuhur, dia pakai ukur wudhunya, benar? Boleh nggak? Ini banyak loh. Ada orang puasa sholat zuhur, sholat asar wudhunya pakai ukur. Bisa kayak hidup mereka, nggak boleh. Itu makruh hukumnya, haram. Maaf hukumnya. Ya, kalau lain bulan Ramadan sunnah, tapi begitu Ramadan tiba jangan pernah sekali-kali wudhu dengan kumur, karena hukumnya wudhu itu sunnah. Kalau kamu kumur maka makruh. Coba buktikan. Udah mangap-mangap, rasanya panas, begitu ngambil air 2 tangan masuk perut, kocok kanan, kocok kiri, lempar kanan, lempar kiri. Yang keluar seberapa? Tidak sedikit kan? Yang lain kemana coba? Benar nggak kira-kira? Nah itu makanya ada lagi gosok gigi pakai odol lagi. Ini jangan sampai. Ini namanya menodai puasa Ramadan. Jangan sampai. Gosok gigi nggak usah. Pokoknya semua dikerjakan malam tadi semua setelah makan sahur. Semua total. Jangan sampai ada lagi yang kita kerjakan di siang hari. Udah, kita tinggal ibadah.
Kita tinggal usaha, tinggal kerja, tinggal baca Quran, capek, istirahat tidur. Itu kan ada hadis tuh. Tapi walaupun ditentang hadis ini, walaupun ditentang, walaupun disebut dokin, walaupun disebut hadis ini palsu, ada kan? Naumuswa ini ibadah tuh. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dan tidurnya kayak apa, yang bagaimana? Apakah di sholat zuhur tidur? Ya kan? Zuhur bangun sholat tidur lagi. Sampai mentok maghrib baru bangun begitu? Tidak. Bukan begitu. Bisa jadi memang pahala. Kalau memang tidur kita terarah. Artinya, aku capek. Aku ini daripada ngobrol ngalor ngidul, daripada dolimi tetanggaku, kerasain temanku, lebih baik aku istirahat. Itu yang jadi pahala. Karena menghindari dari dosa. Jelas gak kira-kira? Bapak Ibu jelas ya? Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita pernah menodai puasa satu hari pun dibatalkan dalam keadaan bagaimanapun. Tidak boleh, hukumnya haram. Dan diganti 1 tahun tidak cukup, tidak bisa. Karena perbandingannya 2 tahun. Ya sekali lagi ya, perlu tahu, puasamu 1 bulan terterima oleh Allah, maka dosa-dosamu selama 60 tahun akan diampuni. Coba, tuh Pak Haji ada berapa umurnya Pak? 71. Pak Haji berapa umurnya? 67. Beda ini sama saya. Beda 4 tahun. Saya seorang 3. Masih tuaan dia. Tapi semua dosa walaupun 67 diampuni semua kalau puasanya bisa jaga. Dikasih pahala selama ibadah 60 tahun. Luar biasa orang itu. Tidak ada tadi. Maka momen ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Banyak sekali saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang tidak ketemu dengan Ramadan. Nyesel loh kalau kita tahu. Tuh. Kalau nggak tahu mah, udah nggak bisa makan siang lagi. Begitu. Tapi kalau tahu nyesel. Coba. Dalam 1 tahun ini, Ustadz yang isi di sini berapa tinggal? 1 kecamatan kumpulan lebih dari 10 Ustadz yang meninggal sebelum Ramadan. Coba, ada kurang 1 bulan, ada 2 bulan, iya kan? Ada kurang seminggu, ada kurang 3 hari. Coba sekarang bisa menyedihkan Ustadz kita saat ini belum bisa puasa. Siapa? Ustadz Sari. Kasihan kan? Sekarang masih ada di Cianjur, dirawat 2 bulan, kontrak 2 bulan, bulan apa baru di rumah. Bayangkan. Kayak begini misalkan, makanya sehat, jangan sia-siakan waktunya. Tapi yakin orang yang tidak karena pasti dikasih sehat, ada doanya kok, ada doanya. Kepada baca sih doanya sih. Kalau baca insya Allah masuk Ramadan, kita doa sama Allah, minta dikasih sehat, minta dikasih panjang umur, pasti dikasih sehat. Tuh, pasti dikasih sehat karena mintanya. Tuh, hadirin rahimakumullah, gak usah panjang-panjang, yang penting sedikit tapi manfaat. Intinya saya menekankan jangan pernah membatalkan puasa sekalipun 1 hari tanpa adanya udur syar'i. Kira-kira itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an bila hikam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.